Saya menantang, kalau omong untuk pemerintah Kota Kupang, saya menantang wali kota. Kepada saya termasuk salah satu netizen Flowomora Tobongkar yang selalu eksis. Saya merasa secara pribadi ya, secara pribadi itu Flowomora Tobongkar. Anda bayangkan dalam tempo 3 bulan dia sudah punya anggota itu 43.000 lebih. Itu bukan main-main loh. Artinya grup ini sangat-sangat konsen terhadap masalah-masalah sosial. Itu yang membuat kegiatan-kegiatan yang cenderung ke arah negatif atau kontraproduktif. Nah, terus itu dijatmen bahwa ini anaropes. Semua. Jangan begitu dong. Kalau dia gitu, walaupun dia adalah termasuk dari salah. Salam halek abang. Salam halek. Abang Hengki. Lengkapnya? Hengki Erwin aja. Hengki Erwin. Ya. Penggiat medsos. Ya, kalau itu umumnya memang para netizen selalu mengatakan bahwa Hengki Erwin ini salah satu penggiat medsos. Penggiat medsos. Ya. Abang, kemana kabar abang? Sehat selalu. Semoga adik juga. Amin abang. Ya. Amin abang. Abang ada satu acara di Omboban Channel nih abang. Dia pun nama Bersulang. Bercerita sesuatu ala Kupang. Jadi hal-hal unik. Kotompung keseharian orang Kupang NTT. Kotong bercerita di Omboban Channel. Abang, pertanyaan pertama abang. Abang Niju salah satu penggiat medsos, di mana postingannya, minta maaf abang ya. Oke, lanjut aja. Kritik. Oke. Kebijakan. Oke. Baik, jadi gini, dari dalam bermedsos itu kritik itu sah-sah aja, tapi perlu kita memprioritaskan ada 3 hal. Yang pertama, you boleh kritik silakan, tapi kritik lo itu harus konstruktif. Kritik harus konstruktif. Iya. Kenapa? Untuk apa you berkritik membuang energi, tapi dia sendiri tidak bisa feedback kembali kepada diri dia. Apakah apa yang saya sudah ngomong ini bertentangan dengan perilaku saya? Tidak, kan begitu. Kalau you mau mengkritisi, silakan mengkritis, tapi harus ada memberikan usul solusi yang bagus. Apa sih usul solusinya? Kan begitu. Jadi kita harus konsisten gitu. Konsisten. Ya. Kata kuncinya konstruktif dan konsisten. Ya. Yang kedua, konsekuensi dari kritik ini kan kita mengharapkan ada satu perubahan. Ya, bagaimana lo mau mengharapkan perubahan sesuai apa yang lo inginkan, tapi lo sendiri, Anda sendiri, saudara sendiri tidak memberikan. Oh, ini loh, kita inginkan jalan keluarnya seperti ini. Kan begitu. Jadi kita harus benar-benar konsisten. Yang ketiga, kan kita harapkan bahwa apa yang kita inginkan itu dari kritisi adalah bermanfaat bukan hanya diri kita, tetapi manfaat untuk kepentingan umum. Saya kira itu aja substansinya. Abang, maaf kita harus tanya ya abang. Oh, silakan, apa aja. Abang, kan menurut pandangan beta banyak yang kotong keliru antara kritik dan nyinyir abang. Pendapat abang? Sah-sah saja menurut mereka, tapi menurut beta, wah ini mesti perlu ditanyakan. Untuk apa lo nyinyir orang? Justru nyinyir orang itu membuat kontraproduktif. Makanya tadi saya bilang, nyinyir itu kan sama saja dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sendiri tidak mampu menunjukkan apa yang beta nyinyir. Orang bisa nyinyir lagi kembali pada beta. Kenapa? Karena ini sudah menyangkut perilaku. Kan begitu. Kalau kita bicara perilaku hanya ada 3. Itu teori loh. Sadar, tidak sadar, dan antara sadar dan tidak sadar. Itu ya orang bilang prasadar. Jadi lu setengah-setengah kalau ngomong. Kalau ngomong tuh yang jelas. Kalau kita kritisi jangan sekedar hoak. Kembali yang tadi saya bilang yang 3 itu harus ada
konstruktif. Kira-kira gitu. Abang seberapa intens toh abang? Ya. Abang giat medsos terutama FB ini. Baik, saya melihat FB ini sangat bermanfaat. Kadang-kadang institusi atau lembaga-lembaga tertentu dia merasa tersinggung. Padahal sebenarnya kalau dia mau mengikuti dengan baik, justru dari FB ini paling tidak dia sudah memberikan informasi. Sekaligus dia bisa mengoreksi tentang kebenaran tidak informasi ini. Kalau memang ada hal-hal yang menurut dia, ini benar juga apa yang disampaikan oleh netizen, kenapa tidak saya memperbaiki agar saya bisa paling tidak menormalisasi kembali apa yang saya sudah buat, sekaligus untuk meminimalisir apa yang selama ini disampaikan oleh netizen. Kan begitu kan? Tapi banyak kan begini abang, fenomenanya kan banyak kasus kotong ini anti kritik. Ya. Banyak kasusnya begitu. Ya. Kotong semua dikritik. Ya. Kotong pun budaya terima kritikan itu kan abang pun tanggapan. Oh jangan salah, siapa dulu yang kotong? Kata kotong ini banyak adi. Budaya kotong ke entah itu toko publik, toko apa di pemerintahan. Kalau Adi sudah ngomong itu, umumnya itu toko publik, toko pemerintahan, dia nggak mau dikritik. Lu mau jadi pejabat, lu pejabat untuk siapa? Ya pejabat untuk melayani kan. Lu melayani aja sudah nggak benar, terus kita mengkritisi, kamu ngomel, yang benar aja dong. Ya kan, lu diberikan kepercayaan untuk urus apa? Urus beta termasuk Adi dan seluruh hal yang ada di sini. Lo harus terima kritik itu. Kritik yang bersifat membangun, kenapa tidak? Gitu, jangan takut, ya kan? Pengalaman abang sendiri, abang giat di medsos nih abang, punya pengalaman sendiri kok. Orang tanda kutip ada intimidasi. Oh hilang ini, abang pun komentar, abang pun opini nih begini itu sone apa? Ada pernah pengalaman begitu ke sana? Oh sone ada. Saya mau lihat siapa yang mau memberikan intervensi atau memberikan pressure kepada saya. Saya tantang dia terbuka. Kalau you mau ngomong, mari kita ngomong terbuka, kita diskusi terbuka, diskusi konstruktif, gitu. Jangan hanya asal lu ngomong tapi lu kabur. Mari tunjukkan, saya asli loh. Abang pun tanggapan loh abang. Ya. Akun Erwin. Akun apa? Akun palsu. Akun palsu. Nah, kalau sudah bicara akun palsu ada dua sisi. Ya. Sisi yang pertama, dia tidak ingin privasi dia tuh diketahui. Tapi sebenarnya dia ingin menunjukkan bahwa ini loh fakta gitu. Ini loh fakta. Kan gitu. Bisa saja kan menerjemahkan gitu. Dia juga mengalami satu hal yang menjadi pertanyaan orang. Ketika dia membuka ini fakta, maka orang akan mengajar dia. Bahkan tidak mustahil dia di pressure, dia mendapat tekanan. Karena itu untuk menyembunyikan diri dia sebenarnya, dia tunjukkan ini loh sebenarnya. Gitu. Jadi kita jangan menilai akun palsu itu hal-hal yang negatif dalam pengertian tanda petik. Iya. Tapi mari kita ngambil yang positifnya aja. Kan gitu. Terlepas dari siapa dia, yang penting dia bisa membuat satu membuat menginginkan lah, mohon maaf cara lat, dia ingin menginginkan bahwa sebenarnya apa yang saya omong ini adalah betul. Nah itulah yang dia inginkan, direspon, kan begitu. Abang Hengki, apa yang Abang Hengki cari? Kan Abang Hengki ini sempurna tugas, su adem ayam, su tenang apa? Tapi apa dari tadi? Satu kata. Ketika saya menempatkan diri di anak muda, saya tunjukkan bahwa saya adalah anak muda yang bersikap dewasa. Saya adalah anak muda yang bersikap dewasa. Dan ketika saya berdiri di orang-orang dewasa, saya akan mengatakan bahwa saya adalah orang dewasa yang berjiwa muda. Itu aja. Artinya kenapa? Kita lihat saja perkembangan anak-anak zaman milenial sekarang. Dunia mereka tuh udah lain dengan dunia kita. Tapi dari mereka kita bisa belajar juga dari mereka. Itulah orang bilang belajar dari anak deker. Ya kan? Belajar dari anak deker. Di deker itu juga kita dapat banyak info dari mereka. Tetapi ketika mereka sudah menggiring atau menciptakan suatu komunikasi yang kontraproduktif, disitulah kita masuk, kita luruskan. Itu
Itu tanggung jawab kita apabila kita jadikan diri kita sebagai anak muda, kan begitu. Tapi kalau kita jadikan diri kita sebagai orang dewasa, kita harus mampu menempatkan posisi kita di mana kita berada. Dewasa adalah dewasa. Jadi terbalik gitu, bolak-balik. Anak muda sisi bersikap dewasa dan orang dewasa yang berjiwa muda. Itu aja. Dua sisi mata uang. Ya. Abang, dari kacamata abang, Siap. problem Kota Kupang ini apa? Baik. Hanya satu. Ekonomi. Kenapa saya bilang begitu? Apapun semua jenis pembangunan itu nanti larinya hanya ke ekonomi, kan gitu. Ya boleh bangun apa aja, kita mengakui ada perubahan. Tapi apa artinya lo membangun? Perut kita ini lapar. Karena itu dibutuhkan sentuhan-sentuhan program-program yang pro rakyat, artinya program yang berbasis kepada kepentingan rakyat, dalam hal ini perut. Untuk apa lu gagal? Untuk apa lu tampil? Untuk apa lu bermake up ibarat perempuan nona cantik menor berdandan tapi perutnya lapar? Satu. Kedua, lu boleh tampil cantik tapi kan dia daki, pono daki. Orang sudah tahu bahwa dia berdaki ke sana, kan begitu. Yang ketiga, lu boleh ngomong bahwa ini sudah bagus, sudah ini. Kita mengakui dan itu kita harus memberikan apresiasi. Nah, yang kita inginkan ini bagaimana ya? Kedua ini bisa jalan, bisa nyambung. Gitu. Pembangunan dari sisi fisik jalan, ekonomi juga jalan. Selama ini kan yang saya nilai kan kurang gitu loh. Dalam pengertian tanda petik. Artinya ada pedulian tetapi kurang. Nah, ini yang harus ditingkatkan. Kan begitu. Ada bisa lihat, ini bukan hoax, data itu diisi di daerah kita 4 tahun turut-turut tingkat ekonomi kita tidak pernah naik, nggak pernah naik adik. Loh, ini kan menjadi ukuran. Apa salah satu contoh PAD itu nggak pernah naik? Kenapa? Ada apa? Nah itu harus digenjot. Ekonomi ber-PAD naik kan kita juga lebih oke. Kedua, pemberdayaan ekonomi di masyarakat, kita ambil aja institusi, mohon maaf kan itu kan ada di basisnya di kelurahan. Nah di situ dong diberikan supaya kita semua bisa diberdayakan. Kita akui ada keterbatasan, ya kan? Tetapi paling tidak adalah perhatian, pelayanan sosial harus ada itu, ya, pelayanan sosial, ini kesehatan. Abang, berikutnya begini abang. The power of netizen. Wah, ini kekuatan netizen. Ya. Seberapa efektif abang? Oh, kekuatan netizen ini sangat ampuh. Dia mampu meruntuhkan dan mampu membuka tabung-tabung selubung hitam yang membelenggu kekuatan-kekuatan yang ada. Itu bahasa klise. Artinya begini, jangan salah loh. Dukungan dari seluruh netizen terhadap sesuatu kegiatan-kegiatan yang menurut netizen itu bias, netizen akan kejar terus. Dan ini sangat bahaya. Kenapa? Kekuatan-kekuatan netizen tidak mustahil bisa mempengaruhi kebijakan mereka yang mempunyai kewenangan mengambil kebijakan. Dia salah mengambil kebijakan, konsekuensinya menjadi taruhan tuntutan profesional dia. Abang, ini kotong garis tegas dulu. Kotong sana bahas teknis kasus Penkase. Ya. Kotong sana bahas teknis kasus Penkase, tapi kekuatan netizen, fenomenanya abang. Oke. Kalau khusus lari ke situ terkait hal-hal teknis itu sudah ada yang APH punya kewenangan dalam hal ini APH. Saya setuju, kita tidak masuk di situ. Tapi kekuatan netizen itu netizen juga punya data. Kita lihat aja sudah bukan rahasia umum lagi, itu bertebaran data-data di mana kan. Ini juga menjadi satu sumber, bisa dipakai juga sebagai sumber untuk membuka tabir-tabir yang selama ini menurut netizen tanda petik belum terungkapkan gitu. Ya itu nanti masalah ungkapan tidak itu kan urusan APH. Kita tidak masuk ke situ. Tapi kalau dari fenomena netizen saya lihat ini ada keresahan
keresahan dari netizen. Mereka tuh hanya menginginkan agar ini bisa selesai dan bisa tuntas dengan baik, sehingga terjadi suatu. Ini adalah kekuatan netizen tidak mustahil akhirnya menjadi bully membuli ini loh, kan kasihan ya. Bully membuli, caci maki dan seterusnya. Kan kita tidak inginkan itu. Nah sekarang netizen juga harus bijak loh. Ketika lu bersuara, marilah tetap mengedepankan etika. Etika dalam pengertian lu tahu loh ini aturannya. Konsekuensi lagi lu secara bicara dampaknya terhadap diri dia. Nah, ini hati-hati, sana boleh gitu loh. Jadi harus fair gitu loh. Fenomena kan kemarin tuh Ya. grup Floba Morata bongkar. Nah, ini dia. Islam dikik. Nah, itu saya termasuk salah satu netizen Floba Morata bongkar yang selalu eksis. Saya merasa apa secara pribadi ya, secara pribadi itu Floba Morata bongkar. Anda bayangkan dalam tempo 3 bulan dia sudah punya anggota itu 43.000 lebih. Itu bukan main-main loh. Artinya grup ini nih sangat-sangat konsen terhadap masalah-masalah sosial di Indonesia dan khususnya di NTT, dalam hal ini Kota Kupang. Saya memberikan jempol kepada admin. Cuma itu, kita juga tidak ingin grup-grup yang lain nanti sama dengan Floba Morata bongkar. Kan kesian kita udah bangun capek-capek. Kenapa? Karena itu ulah-ulah netizen. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan netizen. Tapi pada posisi saat itu saya bisa memaklumi bahwa netizen tamat geram, gigi asam. Pokoknya segala macam sampai unek-unek dia maki-maki. Dia kan maki-maki dengan bahasa-bahasa yang tidak etis. Ini kan menjadi sumber data yang tidak mustahil. Pihak AB lihat, wah ini grup sudah melenceng gitu loh. Semua orang menyesal. Tapi jangan lupa, belajar dari pengalaman ini, saya juga menginginkan agar grup-grup yang lain itu ketika dia membentuk jangan lagi terulang seperti ini. Ya kan? Saya kalau tidak salah ada di Floba Morata bongkar itu sekitar ada 6 grup kalau nggak salah. Jadi pecah. Bukan pecah, mereka punya link. Ini mereka bangun link dan ini kekuatan yang sangat dahsyat menurut saya. Ini lebih dahsyat lagi dari Floba Morata bongkar. Kalau saya salah, saya lupa nama-nama grup, tapi saya catat itu ada 6. Yang adminnya juga salah satunya orang-orang dari Floba Morata bongkar itu. Wah ini kekuatan yang lebih gila lagi nih. Ini 6 grup ini, gitu. Banyak 6 grup, saya lupa nama-namanya. Gitu. Abang, fenomena ini begini abang, beta pandangan dari Om Boba nih fenomena ini. Beta pribadi, beta perlu supply informasi dari grup-grup dengan anggota dong, tapi kan beda tipis abang antara memang informasi yang valid dengan hoax. Abang, tanggapan abang? Saya menilai, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud membela. Kalau saya diberikan, kalau saya hanya pribadi loh, menilai bahwa itu Floba Morata itu 70% datanya netizen yang posting di situ itu fakta, datanya jelas, valid. Artinya dia didukung oleh data-data. Satu dari netizen yang ada di Floba Morata itu saya selalu fokus ke hal-hal yang menyangkut sosial. Dan itu saya sampaikan dengan data, khususnya dari sisi pembangunan. Nah, itu salah satu. Dan saya memberikan solusi. 30% saya katakan hoax, tetapi sebenarnya ini bukan hoax. Mereka mengemas dalam bahasa sarkasme atau sindir-sindir, sehingga orang menilai ini hoax. Nah, yang cuci maki itulah yang orang bilang hoax. Itu yang saya pakai etika. Bukan saya puji ini Floba Morata loh, bukan. Tolong dicatat. Jangan sampai orang bilang, itu abang tuh suka memuja host tidak. Ada banyak grup kok. Grup-grup juga minta saya untuk jadi moderator. Aduh, saya independen aja deh. Saya nggak mau. Independen aja. Kira-kira gitu omongan. Abang, ini kotong agak santai sedikit doa abang. Sedikit doa tentang mau santai mas serius deh. Ritmenya agak santai abang. Tolong catat, beta akun asli. Hengki Erwin. Asli nih. Jadi lanjut tadi. Abang, cerita sedikit dong. Boleh. Propes. Nah,
Ini kan kotong ada di awang rumah kan. Oke. Saya sesepuh Ropes lah. Ya, terima kasih ya. Jadi gini, saya mau mengkritisi dulu. Kan Ropes ini tanda petik orang bilang rombongan pesta. Itu saya protes. Konotasinya agak kemana begitu? Konotasinya negatif. Dibilang Ropes itu kan rombongan pesta. Enggak. Ropes itu kan sekumpulan anak-anak yang memang mempunyai kepedulian sosial. Orang bilang itulah rombongan yang peduli sosial. Rombongan peduli sosial. Iya, ada di bisa juga dianalogi rombongan pekerja sosial. Artinya mereka di lingkungan sini itu mereka punya kebersamaan tuh sangat-sangat solid, sangat tinggi gitu loh. Sangat tinggi sehingga ada kegiatan-kegiatan sosial, ada kedukaan atau apa, mereka itu turut berpartisipasi. Itu yang sudah dibangun selama ini. Seiring dengan perkembangan zaman adalah oknum-oknum anggota-anggota anak-anak Ropes ini itu yang membuat kegiatan-kegiatan yang cenderung ke arah negatif atau kontraproduktif. Nah, terus itu dijudgment bahwa ini anak Ropes. Ropes semua. Jangan begitu dong. Kalau dia gitu, walaupun dia adalah termasuk dari salah satu grup. Nah, saya ini sebagai salah satu senior yang ada di sini, ya saya punya tanggung jawab untuk membina ini adik-adik. Kan begitu. Saya ingin mereka baik semua. Apa yang bisa saya buat, saya buat. Apa yang bisa saya bantu sesuai kemampuan saya. Gitu. Mau apa aja saya siap bantu. Kira-kira begitu adik ya. Abang Hengki pentanggapan ya tentang kotong sebagai gebetan begini, konten kreator nih abang. Saya setuju. Saya tidak bermaksud menilai ini baik, ini negatif, ya ini kurang baik. Tapi saya melihat adik, konten. Saya sering ikut di konten-konten adik. Konten adik itu ada 3 hal yang saya tangkap dari situ. Yang pertama, edukasinya. Hormat abang. Setiap konten-konten adik itu ada edukasi. Nah, sentuhan-sentuhan edukasi ini yang membuat orang merespon, wah ini konten kreator dari Adi Dorang ini patut diberikan apresiasi double jempol. Terima kasih abang. Satu. Yang kedua, Adi konten-konten yang Adi bangun tidak menimbulkan persepsi penilaian orang yang menonton bahwa oh ini dia ada muatan tertentu. Itu bedanya. Terima kasih abang. Jadi Adi tetap saran harus tetap berada di jalur ini. Hormat abang. Harus tetap itu. Dan kita butuh orang-orang yang seperti Adi, anak-anak muda yang kreatif. Loh, hormat abang. Mohon maaf, kalau saya pemerintah, saya akan memberikan penghargaan khusus kepada Adi. Lu cari berapa banyak orang yang punya kepedulian kepada Adi. Apa sih yang Adi cari? Sama juga kan. Tapi Adi punya respon yang sangat terlalu bagus. Kenapa tidak ada anak-anak muda yang bisa sama kayak Adi? Ini kan tantangan juga kan. Ya. Kalau bisa jangan hanya ada Adi saja Boban. Nah, kalau ada juga Boban yang lain, kan lebih bagus. Mari kita berkompetisi. Jadi Adi tetap maju dengan karakteristik Adi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan lupa Adi ini entrepreneur, membuka lapangan kerja. Lu jangan hanya banyak omong bla 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 BBC, mana tunjukkan. Adi sudah membantu orang nih loh. Ya kan? Mana pembuka lapangan kerja. Ini yang perlu kita memberikan apresiasi. Itulah perbedaan Adi dengan kelompok-kelompok yang lain. Tanda petik, mereka punya karakteristik tersendiri, Adi punya. Tapi yang saya suka dari Adi punya, itu yang saya bilang edukasinya yang perlu diberikan apresiasi double jempol. Oke? Terima kasih abang. Oke. Abang, ini terakhir abang. Mau panjang di sana? Abang terakhir. Harapan abang untuk Kota Kupang. Oke. Kalau Adi ngomong Kota Kupang, saya balas, bukan harapan. Tantangan, harapan, dan kenyataan. Tantangan, harapan, dan kenyataan. Ya, kenyataannya apa yang sudah dibuat? Kan gitu. Yang belum dibuat, mari buat. Kan begitu. Kenyataan dia sama, balik lagi. Kenyataan dia sudah banyak berbuat loh. Tetapi ada yang belum dibuat yang menyentuh. Nah, itu yang menjadi tantangan ke depan untuk Kota Kupang. Bagaimana supaya tantangan ini bisa dijalankan? Selama ini contoh faktor budaya. Saya menantang, kalau omong untuk pemerintah Kota Kupang, saya menantang wali kota. Kepada Bapak Wali Kota, mohon maaf Pak Wali, saya menantang Bapak Wali Kota begini.
Dan ini saya sudah sampaikan loh ketika waktu diskusi budaya. Iya, diskusi budaya tentang Kota Kupang. Budaya dalam pengertian kita fokus lagi ke kesenian kita fokus lagi ke Sasando. Bisa enggak Kota Kupang ini kita jadikan industri musik? Kalau ini dijadikan industri musik, seluruh orang akan melirik kemari. Kenapa tidak? Gitu. Konsep yang tadi abang coba jelaskan yang tadi. Begini ya. Waktu itu kota sudah menjawab dan saya tunggu undangan. Saya tunggu undangannya. Yaitu begini. Pendidikan dasar di Kota Kupang ini kalau nggak salah itu ada jumlah sekolah itu ada 200 lebih. Mulok. Ya. Dari 200 lebih kalau misalnya saja ada intervensi pemerintah untuk kegiatan pendidikan mulok yang tadi ada singgung, ini sangat mudah. Contoh, kita ambil aja satu sekolah ada 10 siswa. 10 siswa yang memang dia ingin melestarikan dan mengembangkan budaya daerah khususnya di musik Sasando. 200 kali 10 berapa? 2.000 ya? 2.000. Kalau satu Sasando dengan 3,5 juta berarti apa? 7 miliar Pak dalam 1 tahun. Pak bayangkan itu industri multiplier efek yang muncul mendukung ini berapa banyak dan berapa banyak tenaga kerja yang akan direkrut. Budaya tumbuh, UMKM tumbuh. Nah, kalau ini sudah jadi itu taman-taman ada taman KJP, taman apa lagi? Itu dong bisa main di sana. Adik 2.000 nah paling dibayangkan aja dan perform itu jelas bukan saja di taman-taman di hotel-hotel. Event jangan dulu, tunggu dulu. Ini kita bicara dari ekonomi rakyat tadi. Dong sejalan Adi Pungkoki Solo laku papa. Kue Bajongko laku. Multi efek. Mau kokis Nogosari kok itu Salome yang Adi maka laku semua di situ. Kok rame orang main. Nah, itu satu. Mengembangkan dong ingin perform yang benar-benar oke. Kita bukan bikin lomba tingkat kota. Kota kita masuk ke tingkat provinsi. Musik etnik dari semua daerah. Masuk ke nasional sampai tingkat dunia, Adi. Bisa. Terlalu mudah tingkat dunia. Betul lupa tuh ada pemusik basis Muheni Day. Itu bisa tampil dengan dia, Pak. Buka klik Google Muheni Day itu. Basis yang digandrungi pemusik jazz seluruh dunia. Klik siapa tuh Muheni Day. Anak Kupang bisa, Pak. Terlalu jago anak Kupang. Kok itu ada siswa dari SMP Citra Bangsa. Dia sudah membuat revolusi Sasando dengan pemanfaatan organologi. Selama ini orang bermain Sasando, ini jempol ini dipakai untuk melodi. Dia 10 jari Pak melodi. Itu revolusi Sasando yang pertama yang sudah ditunjukkan. Si siapa Benggo, Desmond Benggo itu. Itu saya ikuti Pak. Walaupun saya sendiri tidak bisa bermain Sasando, tetapi saya sangat peduli. Saya memberikan info ini aja. Kota kalau tidak dia mengambil itu provinsi, dinas pariwisata provinsi menantang. Kalau kota tidak ngambil dia akan ambil. Mengapa? Dia bilang begini, kota selama ini kegiatan-kegiatan budaya yang cenderung ke pengembangan pariwisata itu tidak ada. Itu orang provinsi yang bilang loh, bukan saya. Saya kutip dari bahasa itu, saya tantang dan dijawab oleh kota. Kota siap, kita tunggu. Kalau tidak laksanakan tahu toh, ini enam komunitas lesbi itu puluhan ribu Pak. Jadi apa tuh? Karena dia menantang apa yang sudah disampaikan oleh kota. Dia siap laksanakan. Kita berikan aplaus. Mari kita doakan ke depan Kota Kupang akan bisa wujudkan mimpi kita yang peduli terhadap kebudayaan. Oke? Iya. Dan mohon maaf. Kalau itu jalan, beta yakin Adi Pungvita mau meningkat lagi. Adi bisa bikin. Amin. Karena Adi yang fokus pertama ini, Pak. Adi juga harus di wali kota. Tantangannya Pak Hengki Erwin, kapan Bapak jawab? Pergi. Bilang dari beta. Adi pergi Pak Wali Kota. Dan beta yakin Pak Wali Kota akan terbuka. Oh, Hengki Erwin tantang Pak Wali Kota untuk wujudkan itu mimpi Sasando pendidikan dasar 1 tahun 2000. Adi pergi. Bagaimana Pak? Ini Wali Kota sendiri yang ngomong melalui staf ahlinya tuh. Dia siap. Tantang
Pergi tantang. Beta yakin tahun depan pasti oke. Oke. Dan pasti bupung kelompok dan tambah gila lagi. Iya. Salam Halek. Ya. Sukses. Abang. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Terima kasih untuk ngobrolnya. Ya. Pencerahannya. Wih, jangan mau pencerahan. Sonde, abang. Beta belajar deh. Halek. Beta belajar dari orang lain. Pencerahannya. Oke. Terima kasih. Ya. Sehat selalu abang Ingki. Oh, terima kasih atas doanya. Gitulah. Salam. Salam. Salam Halek.